Masih teman. Siap, itu pasti. Ada berita apa? Bos Bubun sudah nyuruh saya nyari pengganti kamu. Berita lainnya? Denny kemarin pulang dari terminal, dikeroyok Otang sama yang lain. Mereka balas dendam. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aduh. Ding. Yang tempo hari itu adalah masa orientasi mahasiswa baru. Dan hari ini adalah kuliah perdana kami. Di mana kamu akan melihat secara langsung bagaimana saya dan Marina akan berbagi tugas. Saya bertugas untuk mengawasi situasi, apakah aman bagi Marina untuk melakukan aksi. Aman itu seperti apa? Aman itu adalah ketika penumpang lain tidak memperhatikan Marina dan calon korban. Misalnya, karena sedang melihat pemandangan di luar angkot, melamun, sibuk main HP, ngantuk, atau bahkan karena tertidur. Kalau situasi sudah dipastikan aman, maka kemudian saya akan memberikan isyarat kepada Marina untuk melakukan aksi. Paham? Paham. Cerdas. Kemarin, saudara saya datang dari kampung. Cuma buat silaturahmi. Setelah ngobrol ke sana kemari, berceritalah dia tentang masjid di kampung saya. Dulu, waktu saya masih muda, masih tinggal di sana, masjid itu sangat cukup buat Jumatan. Sekarang, setelah lebih dari 30 tahun kemudian, setelah warga semakin beranak pinak, jamaah sholat Jumat sudah melebar sampai keluar. Mepet-mepet mencari tempat teduh atau berkerudung sajadah yang seharusnya hanya buat sujud supaya nggak kepanasan. Beberapa bagian dari masjid bahkan sudah lapuk, sudah rapuh. Saya kemudian bermimpi dalam keadaan tidak tidur. Ingin pulang kampung, memperbaiki masjid di sana. Bukan cuma memperbaiki, tapi juga membuatnya menjadi lebih besar dan lebih bagus. Persembahan saya buat kampung sebelum saya bertambah tua, kemudian mati. Gajah saja kalau mati meninggalkan gading. Masa saya mati nggak meninggalkan apa-apa? Malu dong sama gajah. Perbesar bisnis kita. Perbanyak keuntungannya. Saya butuh buat masjid. Sampai hari ini, gimana perkembangan bisnis Kang Mus? Beberapa bulan terakhir, sampai bulan kemarin, kuantitas produksi dan penjualan terus bertambah. Pengadaan bahan baku hampir gak ada masalah. Kita udah kerjasama dengan petani di Subang. Kualitas produksi terus juga, biar rasa yang sudah akrab di lidah pelanggan gak berubah. Penjualan online maupun penjualan di toko-toko udah sesuai target aku. Cuma sebulan terakhir ini kuantitas penjualan mulai stuck. Susah buat ditambah. Menurut kamu sebabnya apa? Promosi jalan terus, tapi kan konsumen gak akan setiap hari makan kicimpring. Kalau ada konsumen yang baru,
Konsumen kemarin mungkin baru akan beli lagi nanti, gantian. Benar-benar stuck. Masih bisa dipus, tapi berat. Berarti usahanya udah susah buat bisa berkembang. Bisa, asalkan produksinya nggak cuma kicimpring. Apalagi Mungkin opak atau ranginan. butuh investasi tambahan. Modalnya bisa dari keuntungan kicimpring. Tapi kalau ada tambahan investasi, pergerakannya bisa lebih leluasa. Kalau uang aku yang dipinjam Willy udah balik, yang 30 juta itu, aku mau tambah investasiku di Kang Mus. Bagus. Dapat? Apanya? Dompetnya? Belum aku copet. Kenapa? Kan tadi udah kasih kode aman. Dompetnya dipegang terus. Gimana cara nyopetnya? Di sini makannya begini. Paling lauknya ya tumis kangkung sama sambal. Ikan asin kalau persediaan masih ada. Mamang saya belinya kalau kebetulan ke kota. Segini juga alhamdulillah. Makannya nggak ada beban. Maksudnya? Nggak ada beban gimana? Makan di sini nggak bayar kan? Kayaknya kita harus nambah produk. Apa aja? Misalnya ranginang sama opak. Berarti kita harus nama orang. Iya. Berapa orang, Bos? 1 atau 2 orang. Siap, Bos. Buat modal, kita bisa pakai keuntungan dari kicimpring. Kalau kurang, Sylvia mau tambah investasi. Dengan catatan uangnya yang dipinjam Willy sudah balik. Willy masih belum ketemu. Belum? Sampai kapan kamu mau ngumpet di sini? Kayaknya kamu harus muncul. Buat bayar hutang bos Bubun. Mungkin ada cara lain, tapi saya juga belum tahu. Kamu sembunyi di sini, jangan kamu pikir aman. Cepat atau lambat, anak buah Kang Darman yang disuruh Sylvia bakal sampai juga ke sini. Oke, saya balik. Halo. Kalau kamu mau nanya soal uang, mau pinjam uang buat modal usaha Burayot, saya belum gajian. Bukan soal uang, A. Saya mau ngasih tahu soal terminal. Ada apa? Rame lagi. Kamu bukannya udah keluar dari terminal? Ya, Kok tahu soal terminal? tadi Tony datang ke rumah. Cerita kalau dia udah keluar dari terminal karena ada masalah sama Bubun. Tony yang udah habis-habisan ngebela Bubun, sakit karena sama Bubun dibilang gak berguna. Tony sekarang udah keluar dari terminal, terus katanya mau balas dendam. Emang dia berani? Mungkin gak perang langsung, Tony main akal. Willy terlibat. Ya udah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Nanti kamu terlibat masalah lagi. Sekarang kamu fokus aja sama rencana kamu buat jualan Burayot. Gimana mau fokus? Modalnya aja belum ada. Orang yang kamu sebut bos Saib itu siapa? Saya nggak kenal, Pak. Tadi waktu nelpon kamu bilang, makanya orang seperti bos Saib sama semua anak buahnya memang harus dibasmi. Kalau kamu nggak kenal, minimal kamu tahu bos Saib itu siapa. Bosnya copet, Pak. Tahu dari siapa? Dari cerita orang-orang. Orang-orang itu siapa? Saya lupa. Bos Saib itu orangnya gimana? Badannya tinggi. Mukanya umum. Susah ngegambarinnya. Terus? Ngomongnya intelek. Intelek gimana? Bahasanya tinggi. Kayak orang terpelajar. Dia dosen. Iya, Dosen di mana? Academy of Bandung Copet. Mira?
Kamu bukan cuma tahu, bukan cuma dengar dari orang-orang. Kamu pernah ketemu atau kenal sama orang yang biasa dipanggil Bos Saeb, yang menjadi bos copet dan mengaku dosen Akademi of Bandung Copet. Betul? Betul kamu pernah ketemu dia. Kamu kenal dia? Bapak kenal dia juga? Di sini saya yang bertanya, bukan kamu. Maaf, Pak. Kamu kenal dia? Saya mau dipecat. Halo, Maaf, Bos. kamu salah apa? Kok Bos tahu saya salah? Karena barusan kamu minta maaf lagi. Kalau untuk yang tidak bisa menerima telepon dengan baik karena kamu sedang diangkut, tadi kan sudah. Bos tadi nanya, semua berjalan lancar. Enggak, Bos. Enggak karena apa? Ada yang dompetnya dipegang terus. Ada juga yang baru kesentuh tasnya, orangnya udah nengok. Belum ada penghasilan sama sekali. Belum, Bos. Sungguh sangat mengecewakan. Maaf, Bos. Selain itu, bisa mengurangi wibawa kamu di depan Risa. Dan juga sekaligus bisa menurunkan rasa percaya diri Risa yang masih dalam proses adaptasi dengan kehidupan barunya. Maaf, Bos. Saya belum siap jadi mentor. Maklum, saya kan belajarnya baru 1 semester. Oke, kalian berdua sekarang saya tunggu di kampus. Siap, Bos. Kita ditunggu dosen. Di mana? Di kampus. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Ah, Tasik, Kak. Semarang, Neng. Halo. Kamu masih jadi teman saya? Ya iya tuh. Teman selamanya. Kenapa kamu nanya gitu? Karena saya udah nggak di sana. Sebetulnya saya juga mau keluar. Tapi Kamu diancam? iya, Kamu takut? terus terang aja iya. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita masih teman. Siap, itu pasti. Ada berita apa? Bos Bubun sudah nyuruh saya nyari pengganti kamu. Berita lainnya? Denny kemarin pulang dari terminal, dikeroyok Otang sama yang lain. Mereka balas dendam. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aduh. Ding! Kamu nggak apa-apa? Ya sakit atuh, Jack. Maaf, Ding. Gak usah minta maaf, ya. Ya harus atuh. Gara-gara saya, kamu jadi ikut dikejar-kejar anak buah Kang Darman. Gak apa-apa. Kalau saya berteman sama kamu cuma mau senangnya aja, saya nggak bakal bisa. Kenapa? Karena kamu nggak pernah senang. Kamu kenapa? Jatuh dari boncengan waktu motornya jalan. Teman celaka malah tertawa. Kita senasib. Ya, kita senasib. Sama-sama jadi korban balas dendam Otang sama teman-temannya. Kita sebetulnya bukan korban balas dendam Otang. Kita korban kelakuan Bos Bubun. Maksudnya? Kalau waktu itu dia nggak banyak gaya, pengen punya motor keren, maksain nyuruh Willy cari pinjaman uang, terus beli motor murah yang nggak ada surat-suratnya, masalahnya nggak akan jadi panjang seperti sekarang. Dia nggak bakal diciduk polisi, nggak bakal ada celah buat Kang Cecep masuk terminal, nggak bakal ada hutang jasa ke Kang Darman. Terus kita juga nggak akan terpecah belah. Iya, Ton. Kamu benar. Mana yang punya restoran ini? Gak ada, Pak. Restoran ini nggak ada yang punya.
Maksud saya, yang punya nggak datang. Kalau yang punya nggak datang, yang tanggung jawab sehari-hari siapa? Sebentar, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Restoran ini sudah ada izin RT dan RW, Sudah, Pak. tapi belum ada koordinasi dengan saya. Maaf, Bapak siapa? Saya Edi. Jangan panggil saya Bapak. Itu terlalu formal. Panggil saja saya Abang. Bang Edi. Saya yang bertanggung jawab atas keamanan usaha di wilayah ini. Supaya setiap orang bisa usaha dengan tenang, tanpa gangguan keamanan dari manapun dan dalam bentuk apapun. Siap. Bagus. Tapi supaya teknik itu bisa kita jalankan dengan baik, kita latihan dulu. Kita cari tempat lain untuk latihan. Baik Bang, nanti saya sampaikan. Pak Wirya setuju lahan pertaniannya sebagian disewakan ke Akang. Tapi harganya belum sepakat. Akang minta turun. Soalnya Akang kan baru belajar. Belum tahu gampang atau susah. Bakal berhasil atau gagal. Kalau berhasil juga Akang masih belum tahu. Untung cuma balik modal atau rugi. Kang Pipit jadi mau bantuin Akang? Sebetulnya Akang males. Tapi Akang juga nggak bisa nolak. Om, Mau kemana? kerja tapi mau ketemu sama teman dulu. Om Pipit lagi apa? Lagi nunggu gorengan. Nah, itu gorengannya datang. Kamu gorengan? Bukan, saya mawar. Gorengan mah ini. Saya nggak aman. Kamu juga. Beresin dulu ngunyahnya, baru ngomong. Gorengannya masih panas. Enak. Kamu beli gorengan ini buat siapa? Buat Mamang. Kenapa mau kamu ambil lagi? Nyobain. Memangnya kamu nggak pernah makan gorengan? Ya sering atuh, Mang. Kenapa mau nyobain? Maksudnya, Mawar juga mau, Mang. Kebiasaan kamu mah, ada yang makan suka ikut mau culametan. Sana berangkat, nanti terlambat. Iya. Kemarin kamu bilang saya harus muncul buat menghadapi masalah. Sekarang gimana saya bisa? Kalau saya masih terancam anak buah Kang Darman. Jajan es duren yuk. Masih pagi. Masa jajan es duren? Es apa tuh? Jangan es. Kenapa? Kan katanya Sylvia udah minta supaya Kang Darman nggak ngejar kamu lagi. Yang ngejar saya bukan Kang Darman, tapi anak buahnya. Iya, tapi anak buahnya itu pasti disuruh sama Kang Darman. Belum dapat pinjaman? Belum. Orang baru buat gantiin Tony? Belum juga, Bos. Terus, yang udah kamu dapat apa? Iya, Kang. Sudah ada. Apanya, Kang? Kok masih nanya apanya? Jatah saya. Belum, Kang. Pinggir dulu. Ada telepon. Halo, Di mana? di jalan. Mau cari Wiwi lagi? Iya, Nanti aja. Ketemu Bubun dulu. Kasih dia pelajaran. siap, Jangan di terminal. Pancing dia keluar. siap. Gimana caranya mancing Bubun keluar dari terminal? Buat apa? Dipancing keluar terminal.
Bos nyuruh kita ngasih pelajaran ke Bubun. Kopi? Oke. Biar otak kamu encer. Yes. Kamu mau kopi juga? Ya iya tuh, kan saya lagi ikut mikir juga. Butuh yang bisa bikin otak encer juga. Persediaan kopi kebetulan lagi gak ada. Harus beli dulu. Gak apa-apa, beli dulu aja. Uangnya? Selain gak punya kopi, kamu gak punya uang juga. Ya maklum, kan udah lama nganggur. Pakai uang kamu dulu.